Terima kasih Anda masih bersama kami di Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, kasus positif COVID-19 di Kota Banjarmasin terus bertambah. Bahkan ada kelurahan di Kota Banjarmasin yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 75 kasus lebih. Dengan terus bertambahnya kasus COVID-19, apa yang harus dilakukan dan bagaimana upaya serius Pemko Banjarmasin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Dan berikut kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Bapak Dr. Mahli Riyadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak sore ini Pak? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pak, kita langsung saja. Hari ini kita akan berbincang mengenai kasus COVID di Kota Banjarmasin yang terus meroket Pak. Iya. Kalau saya lihat data bahwa hari ini sudah mencapai 1.480 orang yang positif Pak. Iya. Mungkin adakah kasus-kasus atau data kasus yang terbaru Pak? Ini data yang terakhir yang kami sajikan, hanya saja saat ini memang untuk grafik sedang berproses. Dari data ini masih tersebar di 52 kelurahan. Dari 52 kelurahan tentu ada 10 besarnya, 5 besarnya, dan 3 besarnya. Nah, jadi terutama mereka yang skala tertinggi ini, ya Pekapuran dan Pemurus Dalam yang tentunya menjadi perhatian lebih buat kita semua. Tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saya kira untuk memperhatikan, tapi perlu sekali keterlibatan peran serta masyarakat secara langsung. Oke, tadi kita juga melihat kan Pak, ada berita bahwa ini ya, meningkatnya kasus ini juga mungkin salah satu sebabnya adalah longgarnya kesadaran masyarakat seperti itu Pak. Terus bagaimana sih Pak upayanya Pemko Banjarmasin untuk bisa memutus mata rantainya ini Pak? Atau setidaknya memperlambat lah Pak lajunya penyebaran COVID-19 ini? Iya, jadi karena COVID-19 ini sebuah penyakit yang bersifat wabah, yang artinya menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia dan di Banjarmasin tentunya sudah kita pahami. Nah, skenario yang bagaimana pemerintah dalam mengatasi keadaan seperti ini, ya kemudian apa penyebab terjadinya kok menyebar begitu luas, bahkan dari pakar COVID di Indonesia mengatakan Dr. Dewi bahwa Kalimantan Selatan itu adalah urutan nomor 2 lajunya penyebaran di Indonesia setelah DKI Jakarta. Ya tentu dari analisa yang kami lakukan banyak hal yang mempengaruhinya. Tadi perilaku masyarakat yang tidak taat dengan protokol kesehatan. Yang kedua juga perlunya kecepatan dalam penegakan diagnosa. Kemudian yang ketiga faktor penyebabnya ya kebanyakan masyarakat juga bosan. Terlalu lama di rumah atau di rumah karantina atau di rumah sakit. Nah lalu dengan kondisi seperti ini maka kita pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan yang pertama tentu skenario awal adalah edukasi tanpa henti. Ya, betul. Kita selalu mengedukasi masyarakat dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan ketua-ketua RT. Nah, kemudian skenario yang kedua, mau tidak mau kita mutlak harus membeli alat PCR sendiri. Oke, betul. Supaya kita bisa menegakkan diagnosa dengan cepat. Hari ini orang diambil swabnya, hari esok kita udah bisa tahu hasilnya ya Pak ya? Hasilnya. Oke, betul. Kalau sekarang alat PCR yang kita miliki itu ada berapa unit sih Pak? Sehingga kita kalau misalnya menunggu ini harus antri saja bisa ber2 minggu baru kita bisa mendapatkan giliran untuk di swab gitu Pak. Ada berapa sih Pak? Ya, jadi saat ini PCR selain dari Banjarbaru di Rumah Sakit Ulin ada 2 bantuan dari pemerintah pusat kemarin. Itu kedua-duanya diletakkan di Rumah Sakit Ulin. Sekarang lagi sedang persiapan. Kemudian Rumah Sakit Ansari Saleh juga udah punya 1. Nah, karena kebutuhannya sangat meningkat dan Banjarmasin belum mempunyai, sehingga ya hasil swab yang kita lakukan masih saja kita kirim ke Banjarbaru dan sebagian kecil juga kita kirim ke Ansari Saleh yang juga butuh waktu yang panjang. Betul. Sehingga
ini kan membuat lambatnya ditegakkan sebuah diagnosa sembuh atau terkonfirmasi positif bagi seseorang. Jadi kapan Pak kira-kira Kota Banjarmasin memiliki alat PCR-nya? Kita sudah memproses saat ini, ya mudah-mudahan setengah bulan ke depan itu sudah bisa ditempatkan dan ruangannya sudah kita siapkan. Rencana penempatannya di Rumah Sakit Sultan Suriansah. Tadi juga disebutkan bahwa ada salah satu kelurahan di Kota Banjarmasin yang kasus positifnya sudah mencapai 75 kasus lebih, Pak. Betul. Lalu bagaimana sih sebarannya kalau kita lihat sebaran COVID ini per kelurahan itu, Pak? Lajunya bagaimana? Apakah mungkin satu kelurahan ini yang hari ini mereka lajunya apa maksudnya kasus positifnya meningkat terus yang pada hari berikutnya menurun atau bagaimana, Pak? Iya, jadi sebaran yang paling cepat itu terutama di Pekapuran. Kemudian yang kedua itu kelurahan Pemurus Baru, karena antara Pemurus Baru dengan Pekapuran ini kan dia berbatasan secara langsung. Nah, jadi dua kelurahan ini yang lonjakan angkanya setiap hari itu selalu lonjakannya tinggi. Nah, kita coba amati kenapa kok di daerah ini kok cepat sekali penyebarannya. Nah, kalau kita lihat di grafik itu kita mencoba untuk menggradasi warna merah. Kalau kita lihat semuanya ya warna merah begitu kan. Betul. Nah, ini merahnya ini sepertinya merahnya sama. Kami ingin membedakan merah ini supaya merah itu ada yang merah warnanya pink, kita bagi ada merah darah, mungkin grafik yang satunya. Kemudian ada merah ketua-tuaan, nah seperti itu. Nah, sehingga ini kan kelihatannya seperti warna hitam. Iya, betul. Sehingga kita sebut kehitam-hitaman. Sebenarnya sistem dalam zonasi itu tidak mengenal adanya zona hitam. Jadi ini merah pekat, kehitam-hitaman. Itu merah pekat itu berada di Kelurahan Pekapuran dan Pemurus Baru. Pekapuran dan Pemurus Baru. Jadi apakah sudah diketahui penyebab kenapa meningkat kasus di kelurahan itu meningkatnya sangat pesat? Iya. Dari pengamatan kami di lapangan dan saya langsung ikut mengamati di lapangan, ya salah satu faktor penyebabnya adalah kedisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan yang sederhana saja, misalnya ketaatan untuk memasang masker ketika dia keluar rumah. Karena kita tahu bahwa virus corona itu kan menularnya melalui droplet, hidung dan mulut. Ketika hidung dan mulut orang itu tertutup, maka ketika dia case confirmed sekalipun kalau dia bermasker, insya Allah aman. Dari Dinas Kota Banjarmasin sendiri, Pak, bagaimana sih mengedukasi mereka terutama di kelurahan yang lonjakannya sangat meningkat seperti itu, Pak? Bagaimana upayanya, Pak? Apakah juga diberikan sanksi seperti itu? Dinas Kesehatan barangkali punya kewenangan hanya pada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kita udah mengundang 2 kali ketua-ketua RT yang ada di Pekapuran. Pertama itu di aula kelurahan, yang kedua di aula balai kota untuk mensinergikan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan, dan itu juga momen kami melakukan edukasi. Nah, kemudian kita juga bersama-sama dengan Wakapolres untuk membuat kampung tangguh Banua. Nah, itu yang mudah-mudahan di minggu depan ini bisa terrealisasi. Sehingga 2 langkah konkret edukasi tanpa henti, koordinasi, dan juga kita juga sudah melakukan upaya mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang ada di Kota Banjarmasin. Kemarin hari Selasa yang lalu di Hotel Biswitten kita mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di Pekapuran, ketua dewan kelurahannya, dan seluruh kelurahan yang lain. Adakah kelurahan di Kota Banjarmasin yang menjadi zona atau menjadi kelurahan percontohan setidaknya kasus positifnya yang paling kecil, Pak? Ada. Jadi kita perlu belajar juga untuk melihat bagaimana strategi Kertak Baru Ulu dan Kertak Baru Ilir ketika mereka mempertahankan satu wilayahnya. Itu sangat bagus sekali. Sampai hari ini tidak ada penambahan kasus pada kelurahan itu, Kertak Baru Ulu dan Kertak Baru Ilir. Kemudian yang Sungai Andai, itu juga bagus sistem pengamanannya. Mereka memiliki kampung tangguh dan ada 18 RT yang satu pun tidak ada kasus yang terkonfirmasi. Padahal jumlah penduduk di Sungai Andai lumayan ya, Pak, ya? Luar biasa, banyak juga. Dan kekompakan warga masyarakatnya yang tentunya sangat bermakna untuk memutus rantai penularan ini. Saya pernah berbincang, maksudnya kami pernah berbincang dengan salah satu ahli epidemiologi ya, Pak, ya, bahwa
diprediksi kasus positif di Kota Banjarmasin akan mencapai ribuan, 5.000 sekian ya Pak ya. Sekarang sudah hari ini tercatat sudah 1.480, artinya masih ada sekitar 2.000 atau 3.000-an lagi Pak. Bagaimana itu Pak? Sedangkan rapid test tidak dilaksanakan serentak. Artinya kan hari ini bisa saja non reaktif, tiba-tiba besok reaktif ya seperti itu Pak. Itu bagaimana Pak Dinas Kesehatan Banjarmasin untuk bisa menyikapi itu? Iya, jadi saya sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh pakar epidemiologi yang juga menjadi konsultan kami, Pak Dr. Dharma pernah mengatakan hal itu juga kepada kami. Artinya perhitungan beliau itu berdasarkan dari angka kematian. Nah, kita melihat bahwa dari kasus yang ada sebenarnya dari 5.000 yang diprediksi itu kita bagi dalam 3. Yang pertama kelompok mereka sepertiga di antara 5.000 itu mereka sembuh dengan sendirinya. Nah, sepertiga di antara mereka itu yang saat ini barangkali dalam kondisi orang tanpa gejala, OTG, karena memang sifat virus itu saat ini terjadi perubahan. Kalau kemarin-kemarin dengan bergejala demam, kemudian batuk, pilek, bahkan ada sakit tenggorokan, sampai pada stadium berikutnya dia sesak napas. Kalau kita cermati yang ada sekarang, cenderung virus itu tidak memunculkan gejala, ya sehingga, sepertiga tadi berada pada kelompok yang OTG ini. Nah, sepertiganya yang saat ini kita rawat di rumah sakit, ya di beberapa rumah sakit. Jadi mereka itulah yang tentunya kita amati saat ini. Jumlah pasien yang dirawat hari ini ada 1.079 orang ya, dan tersebar di berbagai rumah sakit di Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin Pak. Lalu bagaimana dengan angka yang meninggal saat ini sudah 123 orang Pak. Tertinggi Pak di Kalimantan Selatan Pak. Karena juga tertinggi ya positifnya itu bagaimana Pak? Artinya bahwa virus ini memang sudah semakin berbahaya Pak. Ya betul, saya sepakat virus ini tidak boleh disepelekan dan sangat berbahaya. Ya tentu angka kematian ini banyak faktor penyebabnya. Kenapa orang sampai meninggal? Ya, yang pertama tentu bisa disebabkan karena ketika mereka datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi stadium lanjutan, sudah parah, artinya sudah sesak napas, mereka datang. Yang kedua, faktor komorbid. Ada faktor penyakit ikutan, penyakit yang ada pada tubuh pasien tersebut sebelum dia terinfeksi. Kemudian juga disebabkan karena memang banyaknya virus itu sendiri yang masuk ke tubuh seseorang. Nanti kita akan lanjutkan Pak. Dan pemirsa, dialog Kalimantan Selatan hari ini akan kita lanjutkan. Pak, tadi sebelum jeda azan bahwa Bapak menyebutkan kebanyakan pasien yang dirawat adalah mereka yang sudah mengalami stadium lanjut ya Pak ya, yang seperti mereka juga mempunyai penyakit bawaan seperti itu Pak. Di rentan usia berapakah Pak mereka yang memang sangat rentan untuk terkena virus ini? Jadi dari data yang kami miliki, yang paling banyak terpapar itu usia-usia produktif. Jadi usia 45 sampai dengan usia 55 tahun itu yang paling banyak. Nah, kenapa? Karena memang usia-usia seperti ini memang usia-usia orang bekerja, mencari nafkah di luar, sehingga mereka terpapar. Jadi selain dari itu usia anak-anak juga ada yang terpapar. Nah, sehingga mereka kelompok rentan ini, para lansia, bayi, anak-anak dan ibu hamil, ya tentu ini menjadi pemantauan dari kita bersama dan juga oleh masyarakat. Kalau dari data sendiri Pak, jumlah anak-anak yang saat ini terjangkit corona ini, COVID-19 ini dan juga dirawat itu ada berapa Pak? Itu rentang usia untuk anak-anak itu dari usia 0 sampai dengan 5 tahun itu jumlahnya ada 28 orang. Kemudian usia 5 sampai dengan 11 tahun itu ada 32 orang. Usia 12 sampai dengan 16 tahun itu ada 31 orang. Nah, usia 17 sampai dengan usia 25 tahun di mana ini anak remaja itu jumlahnya 124 orang. Sehingga data ini juga ya menjadi keprihatinan kita, terutama bayi yang usianya 0 hari pun sebenarnya kemarin kita temukan ada 1 orang ya begitu melahirkan ya kita periksa ternyata sudah reaktif. Reaktif itu apakah dia terjangkit dari ibunya atau mungkin dari lain Pak? Bisa kemungkinan dari ibu atau dari lingkungan sekitar di mana dia berada. Ya, sehingga itu ada data yang kita miliki 1 orang. Saya jadi penasaran, mungkin juga pemirsa di rumah penasaran, bagaimana sih Pak treatment terhadap pasien yang anak-anak, apalagi yang mereka usia 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 11 tahun itu bagaimana Pak?
Ya, jadi pada kasus-kasus anak ini memang jumlahnya sedikit, tetapi mereka tetap harus kita perlakukan dengan protokol kesehatan penanganannya sama. Tidak ada perbedaan ketika COVID-19 itu menyerang bayi, ya tetap protokol penanganan kesehatannya sama. Ya, ketika ada ibu hamil melahirkan, kemudian ibunya misalnya non reaktif, tapi bayinya anaknya reaktif, ya mau tidak mau ya kita harus pisahkan. Artinya kan masyarakat memang harus aware, terutama ibu-ibu yang saat ini memiliki anak kecil, bahwa mereka benar-benar harus aware menjaga anaknya seperti itu ya Pak ya, betul sekali. Lalu adakah lagi Pak upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk bisa menekan angka positif kasus, terutama di daerah yang zonanya merah pekat, Pak? Iya. Jadi strategi yang bisa dilakukan tadi terbatas sekali dari Dinas Kesehatan. Kita sangat sebenarnya memerlukan dan sudah melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas dan para tokoh masyarakat tadilah yang kita harapkan bisa ikut serta mempengaruhi masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan ini. Karena kalau sampai penjatuhan sanksi, ini barangkali bukan pada ranah kewenangan kami di Dinas Kesehatan. Sebenarnya perlu sekali adanya upaya-upaya penekanan penjatuhan sanksi itu. Kenapa? Kalau masyarakat kita tidak patuh ini, kalau tidak dijatuhkan sanksi, ya cenderung mereka lalai. Lalai gitu, sehingga mengabaikan. Dan itulah yang kita lihat fakta di masyarakat, bahwa banyak sekali orang tidak menggunakan masker ketika berada di luar rumah, dan tidak sadar bahwa sifat virus yang ada saat ini cenderung tidak memunculkan gejala, dan itu lebih berbahaya. Betul. Seperti dibanding dia memunculkan gejala. Kemarin kan kita sempat melakukan PSB hingga 3 tahap. Sekarang sudah tidak ada PSBB ini, Pak. Lalu bagaimana kita bisa menentukan indikasi penyebaran kasus ini, Pak? Ya, untuk menentukan indikasi penyebarannya, ya kita tetap berdasarkan pada pemantauan yang dilakukan di 26 puskesmas. 20. Ya, jadi pemantauan itu selalu dilakukan meskipun tidak berada pada saat PSBB, maka 26 puskesmas ini melakukan pemantauan di semua kelurahan. Dari situlah kita tahu adanya peningkatan-peningkatan baik melalui rapid test maupun swab yang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Semoga kita semua bisa bekerja sama, artinya Dinas Kesehatan, pemerintah Kota Banjarmasin, dan juga masyarakat tentunya ya Pak ya, harus berperan serta untuk bisa mencegah dan menghentikan penyebaran kasus COVID-19. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Mahli Riyadi atas kehadirannya di studio kami hari ini. Assalamualaikum, semoga selalu sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.